Terima kasih banyak buat Benny Loves Coffee yang sudah minjemin saya grinder ini untuk direview. Jadi nggak nyangka juga kemarin lihat postingan Instagramnya, saya nyeletuk di IG, besokannya dibawain beneran loh. Thank you banget. Memang so far ini bukan promosi, ini dari lubuk hati saya yang terdalam, sepengalaman saya sebagai teman sama Benny. Top notch, jadi quality service semuanya top notch, harga top notch. Satu lagi yang penting, nah sebelum kita memulai kita bisa lihat di sini masih ada sealnya. Ini harus saya buka ya teman-teman, maaf karena ngelihatnya ganggu. Aduh, ini kepuasan. Halo, ketemu lagi dengan saya Jonas di Halo Kopi. Pagi hari ini tamu kita berasal dari negara Tiongkok, jauh-jauh dari Shanghai. Ini adalah grinder terbaru keluaran Timor. Serinya adalah Timor Sculpture 078. Timor sendiri adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2012 di China, di Shanghai tepatnya, oleh sekelompok pecinta kopi. Nah, sampai hari ini mereka berfokus pada produksi peralatan kopi seperti pour over kettle, kemudian dripper, grinder. Varian-varian hand grinder mereka sangat banyak dan sangat terkenal karena kualitas dan harga yang terjangkau. Yang di samping saya ini adalah varian perdana atau versi perdana electric grinder dari Timor. Nah, saya sangat-sangat optimis, sangat menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap grinder ini karena tampilannya sangat garang. Menurut saya salah satu ciri barang bagus nih, itu bisa kita lihat dari build-nya. Build Timor Sculpture 078 ini sangat solid, terbuat dari semacam aluminium alloy. Dia tebal kayak logam gitu semuanya. Permukaannya bermotif jeruk, jadi tidak meninggalkan sidik jari gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat semuanya well built dan juga dari desainnya mengarah kepada minimalis yang moga-moga dengan minimalis desain ini berarti filosofi mereka adalah sangat fungsional atau sangat berfokus kepada performa dan fungsi. Seperti kita ketahui bersama bahwa di pasaran pada saat ini kita tidak punya banyak pilihan sebenarnya untuk grinder filter atau grinder manual brewing, terutama yang untuk lingkungan coffee shop. Kita tahu bahwa juaranya memang IK43. IK43 itu sekarang mungkin harga sudah 50 juta lebih nih harga barunya dengan kurs rupiah ya. Nah, tentu saja pertimbangan harga menjadi pertimbangan yang sangat-sangat penting. Maka dari itu banyak orang mencari alternatif grinder apa nih yang bisa kita pakai untuk manual brewing di lingkungan coffee shop. Setahu saya memang ada beberapa pilihan, tapi dari pilihan tersebut memang belum ada yang baik secara look atau fungsi benar-benar komersil, karena ya semua pasti tahu perbandingannya selalu dengan IK43. IK43 kan itu besar sekali, solid, Jerman pula. Nah, yang kita lihat saat ini mungkin bisa menjadi harapan nih, our last stand untuk for now ya, untuk menjadi senjata manual brewing di lingkungan coffee shop. Kita coba angkat, ini sangat berat, jadi base plate-nya ini sepertinya berat banget ini solid, dan beratnya memang hampir mencapai 7 kg. Untuk sebuah grinder dengan ukuran sebesar ini, dan juga desain seminimalis ini sebenarnya itu termasuk berat banget. Pastinya sudah ada pertimbangan untuk bobot yang kokoh supaya meredam getaran ya, yang kemungkinan terjadi pada saat motornya dia muter. Di depan kita bisa lihat ini dialnya. Dialnya ini dari angka 0 yang paling halus sampai angka 18. Dialnya ini ada stepnya. Jadi kalau kita klek, tuh, kita bisa dengar klek, klek, klek. Ada stepnya, kecil-kecil, dan feel-nya itu bener-bener solid, sturdy gitu, solid.
Di bagian atas tutupnya ini ada tutup bin atau hopper yang kita sebut hopper. Di sini dia juga sertakan ada semacam kayak panduan. Jadi angka 4-12 untuk pour over, 5,5 itu untuk cupping, kemudian 10-18 itu untuk French press atau yang kasar ya, yang coarse gitu. Nah, yang menarik di bagian dalam di sini ada logonya Timor di bagian luarnya, bagian atas. Di baliknya di sini ada sebuah metal yang ternyata ini magnet. Jadi dia ketemu dengan di bagian dalam hopper ada semacam penutup atau kayak payungnya gitu ya, pelindung supaya dia mungkin nggak popcorn. Ini juga berfungsi ternyata sebagai magnet yang mengunci nih. Nah, jadi kalau kita tutup tinggal dorong sedikit, nah dia bisa langsung klek gitu. Dari atas kita ke bawah. Di bawah sini ada kontainernya, terbuat juga dari semacam aluminium alloy atau logam. Ini solid banget. Nah, base plate-nya atau plate di bagian bawahnya kontainer ini juga magnetik. Di bawah sini ada angka plus gitu, kayak logo plus. Ini magnetik juga, dia nanti lengketin kontainernya ini supaya posisinya selalu pas, tinggal disorong. Nah, tinggal didorong ya. Nah, ini lumayan menyenangkan juga. Jadi fungsinya supaya si kontainer ini benar-benar pas posisinya di bawahnya tempat nanti kopinya keluar. Selain rapi, itu juga membantu supaya fines atau nanti ada debris yang bertebaran, yang partikel kecil-kecil itu nggak bertebaran, ceceran kemana-mana. Ini kita lepas dulu, kita taruh di sebelah sini. Nah, kemudian kita mau lihat bagian sisi samping yang sebelah sini ya. Nah, kita bisa lihat di bagian sini ada, ini sebenarnya knob, jadi dia bisa on off modelnya seperti besi, metal, silver gitu, stainless steel ya sebenarnya. Nah, di sini ini fungsinya untuk on off-nya. Di bagian belakang kita bisa lihat dial. This is interesting. Waduh, ini coba saya angkat dikit. Nah, ini kita lihat ya. Ini ada dialnya. Fungsi dialnya ini untuk mengatur RPM bur. Jadi RPM-nya mesin ya. Jadi kita bisa mengatur kecepatan putaran dari burnya. 800 sampai sekitar 1600 yang paling maksimum. Paling lambat 800 sampai maksimum 1600 RPM. Di sampingnya ada soket atau tempat untuk colokan. Bagian belakang ini juga kita bisa lihat nih, modelnya kayak hair dryer nih. Nah, modelnya kayak hair dryer, ada bolong-bolong. Ini fungsinya tentunya sebagai jalur untuk sirkulasi udara. Karena memang sangat penting sirkulasi udara di sebuah grinder. Gesekan sewaktu grinder itu ngegrind kopi, itu panasnya banget. Jadi kita masukin 10 gram atau 15 gram kopi aja, pada saat ngegrind itu dia bisa menghasilkan panas yang lumayan tinggi. Kalau grindernya ventilasi atau sirkulasi udaranya itu kurang bagus, dia bakalan overheat. Salah satu fitur yang membuat saya sangat tertarik dengan grinder ini, Sculpture 078, adalah burnya. Yang pertama, dari namanya 078, 78 ini artinya 78 mili. Untuk ukuran sebuah grinder, diameter 78 mili itu sangat besar. Kita bisa bandingkan dengan Mitos One, itu diameternya 75 mili. Anvim juga 75 mili. Nah, sedangkan kalau IK43 dia 98 mm. Saya pribadi sangat prefer dengan flat bur. Menurut saya, flat bur ini bisa menghasilkan kopi yang lebih flavorful, dan juga dari segi detail dia akan lebih banyak preserve detail atau mengeluarkan detail dibandingkan dengan grinder conical, seperti hand grinder ya. Di flat bur, seperti yang kita tahu, itu diameter pun berbeda-beda. Dari yang kecil, sekitar 58 atau 54 ya, itu sampai ke 100 mili pun ada. Gitu. Semakin besar diameter, biasanya detail flavornya yang dihasilkan lebih bagus, at the expense atau dengan mengorbankan, dalam tanda kutip, dengan mengurangi body atau viscosity-nya ya. Yang kedua, selain diameternya besar, 78 mili, shape atau geometri dari bur
sculpture ini sangat menarik, unik, dia baru. Dia dikembangkan selama 2 tahun bersama tim mereka dari Timor dan Grinding Labs untuk mendapatkan satu tipe geometri yang menurut mereka performanya dioptimize untuk manual brewing. Less fines dan juga lebih uniform. Dua hal ini adalah hal yang sangat dicari dari performa sebuah grinder. Yang pertama, less fines. Kenapa? Karena fines itu bentuk partikelnya kan halus. Itu apabila fines ini kita seduh, ikut keseduh gitu, atau kebanyakan masuk ke dalam dripper pada waktu kita menyeduh kopi, dia menjadi bitter. Ini penyebab rasa bitternya. Kemudian yang kedua, uniformity dari partikel sebuah hasil grind kopi itu sangat penting. Karena dengan bentuk yang uniform, seragam semua partikelnya, artinya air bisa mengekstrak persentase kopi atau persentase flavor secara bersamaan dengan lebih baik. Intinya adalah higher extraction tanpa bitter atau tanpa over extract. Kita akan coba nyalain ya. Nah, ini saya sudah ada kabelnya. Nah, kita coba colok. Oke, dengan RPM 800 kita coba ya. Nah, ini kemarin ada sisa-sisa kopi sedikit. Suaranya halus, kayak fan-nya PC gitu. Bisa dengar ya. Kita coba naikin RPM-nya. Pelan-pelan. Wah, ini RPM 1000 mulai gitu sampai ke RPM maksimum ya. Nice, halus. Wow, ini body sama sekali tidak ada getaran. Kita bisa ngerasa bahwa dari dengar bunyinya dan ada sedikit sekali vibration, kita bisa tahu bahwa ada motor yang bergerak. Nah, tapi getaran yang signifikan itu tidak ada, which is bagus banget karena berarti grinder ini tuh sturdy atau dia kokoh berdirinya, nggak goyang-goyang. Bahkan setahu saya itu IK43 yang mini, mungkin karena powerful banget ya motornya, itu kadang-kadang bisa sampai goyang loh bodinya. Tadi kalau kita perhatiin bersama, dia mati sendiri. Sewaktu saya baca di buku manualnya, memang dia ada semacam kayak sistem automation, atau dia akan otomatis mati apabila dinyalakan selama 60 detik. Bagus juga sih sebenarnya, misalnya kelupaan atau sudah selesai grinder ya dibiarin aja, dia akan mati sendiri. Sekarang kita akan coba performa dari grindingnya. Kita akan coba dulu dari speed of grindingnya. Nah, ini saya sudah punya Binti Banggayo yang kita roasting sendiri. Ini profilnya filter roast ya, cukup light. Seperti biasa, kita punya 3 kontainer, isinya masing-masing ini 12 gram. Kita akan coba sama-sama dan kita akan lihat dia perlu waktu berapa lama ya untuk masing-masing RPM, dia perlu waktu berapa lama untuk menyelesaikan tugasnya ngegrind 12 gram kopi ini. Kita coba dulu dari yang paling rendah, ini 800, kemudian kita coba ya grind. Nah, nyala, masuk, tutup. Sekitar 10 detik dia udah selesai. Sekitar 10 detik udah selesai, saya matikan dulu. Nah, ini kalau kita bisa lihat nih, bentar. Nah, di sini di bagian bawah sini ini pada lengket kopinya, shaftnya ya, atau bisa dibilang ini fines dan silver skin. Jadi kayak remah-remahnya gitu. Kalau kita roasting kita bilang ini shaft. Ini yang nggak dipakai. Nah, ini coba kita taruh di sini deh ya. Ini biasanya untuk membuangnya kita tinggal puter ini aja nih. Tak. Tuh. Jadi dia semacam kayak dipukul-pukul ke bawah, tak 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 gitu, ada bunyinya. Nah, semuanya ini
masuk di sini nih sisanya. Ada sisa sedikit, kita bersihin. Oke, good. Kita lihat yang pertama dia berapa dari 10 gram itu 10 detik 800 rpm, dan yang kita lihat tanpa ini hasilnya ada 11,5 gram, berarti ada sekitar 50 gram yang hilang, yang tersisa ya. Oke, masih still normal. IK43 juga bahkan yang dibilangnya itu tidak ada sisa atau tidak ada yang nyangkut, itu sebenarnya masih ada yang nyangkut sedikit. Oke, kita lanjut ya habis ini ya. Sebentar saya bersihin dulu. Oke, percobaan yang kedua udah ready. Ini kita putar sekarang RPM-nya ke 1100 di tengah-tengah persis buat perbandingan. 800, kemudian di 1100. Nah, kita coba nyalain. Nah, kita masukin semua full ya. Sekitar 9 detik sudah selesai. Wow. Nah, ini bisa kita langsung timbang. Tadi sudah saya ter, betul hasilnya sekitar 11,27 gram, berarti ada sekitar setengah gram ini yang hilang. Oke, masih normal. Ini kita buang lagi. Satisfying juga. Dia sangat efektif kalau menurut saya, karena ini keluar semua, ini remah-remahnya keluar semua, dan juga biasanya kan kalau kita apa ya namanya itu ya, knocker ya atau twag gitu, itu kita pukul ke bawah-bawah gini, tek. Nah, kan dia nongol begini, apa namanya, sticknya nongol begini, itu cukup ganggu sih. Nah, dengan tipe yang seperti ini artinya dia bisa membuat keseluruhan desain menjadi lebih clean dengan tetap fungsional. Oke, yang terakhir sama ya 12 gram, kemudian RPM kita maksimumkan, kita pindah ke 1600 mentok. Nah, oke, we'll see di bawah sini, kemudian mirip sekitar 9 detik, 8 atau 9, tadi ada sedikit delay ya. Jadi sebenarnya waktu antara 1000 dan 1600 rpm mungkin tidak terlalu jauh. Oke, kita lihat, kita timbang sama-sama. Ya, ada ini 11,60, ada sekitar 40 gram sampai 50 gram yang tertinggal, atau dia mungkin jadi bentuk halus begini, shaft sisa-sisa. It's okay, masih normal. Yang penting retain jangan terlalu banyak, dan juga yang paling penting sih sebenarnya rasanya, hasil akhirnya. Nanti kita akan coba sama-sama. Hop. See? Nah, lihat. Kita tuh, langsung semuanya jatuh. Ini ada berapa ya? Ya, 50 gram ini. Ada retain 50 graman sekitar. Good. Oke, for the record, yang tadi kita pakai itu grind size-nya di 7. Ini random ya, kita masih belum bisa bermain terlalu banyak dengan grind size. Ini random sebenarnya. Kemarin kita nyoba, memang untuk yang idealnya manual brewing di tempat kita dengan Kalita Wave itu ada di kisaran 4 sampai 9. Masih range-nya masih di sekitar situlah. Saran dari saya, kalau misalnya mau grind kopi, itu sebaiknya mesin atau motor dinyalakan dulu, baru kemudian kopinya masuk. Dengan demikian, load atau beban yang diterima oleh motor itu tidak terlalu berat. Nyala dulu. Baru masuk. Setelah grind, biasanya
matikan mesin. Kemudian ini saya ganti kontainer untuk menampung sisa-sisanya ini, shaft atau fines atau silver skinnya itu di tempat yang berbeda. Kita nggak mau untuk menyeduh yang ini nih, karena biasanya partikelnya terlalu halus, lebih gampang ke ekstrak, dia akan over ekstrak. Ini penyebab rasa bitter dari kopi. Nah, di sini juga kalau misalnya masih ada sedikit di samping, biasanya akan saya swipe gitu. Nah, ini kita buang ke tempat yang terpisah. Jangan sampai dia ikut masuk pada waktu kita seduh. Dari beberapa percobaan awal, waktu kita nyeduh nih, bikin kopi dari grinder ini, kita bisa merasakan ini kesimpulan sekilas ya, belum exact, dan juga mungkin saya bisa salah, tapi saya ngerasa memang performanya grinder ini ada di sisi yang lebih halus. Contoh kalau untuk bikin manual brewing, dia punya range di angka 4-12. Nah, optimumnya nih menurut saya dia ada di yang sisi halusnya, jadi 5, 6, 7. Karena kita pernah coba ke arah 12, 11, 10, yang saya dapatkan memang tidak seistimewa kalau dia lebih dihaluskan. Terima kasih buat Benny Loves Coffee yang sudah meminjamkan saya grinder ini, dan juga moga-moga obrolan kita hari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kalian value, dan membuat kopi kalian jadi lebih enak. Sampai ketemu di obrolan kopi berikutnya. Bye!